Coach RD kan relatif baru. Iya. Dan nanti kita juga mau nanya nih, beliau kan juga satu-satunya sekarang jadi manajer pelatih ya. Iya. Tapi nanti kita simpan yang itu. Iya. Ini kayak dia terpesona dengan prinsipnya Chief nih. Kejarlah saat kau tertinggal, bangunlah saat kau terjatuh, rebutlah saat kehilangan. Iya. Di buku juga Coach RD mengatakan ini bukan militer tapi dia bisa memotivasi, tegas, dan prinsip ini kayaknya dia terpesona sekali, Chief. Betul. Ini Chief ngutip dari mana ini? Itu dari Google kepala, ya? dari kepala saya sendiri. Oh, dari kepala sendiri. 3 filosofi sepak bola Madura. Oke. Kan gitu. Ya. Kalau jatuh kalian bangun. Ya. Kalau tertinggal kalian kejar. Kalau kehilangan kalian rebut. 3 filosofi sepak bola ini yang harus menunjukkan bahwa kita main jangan cengeng. Mainlah dengan semangat. Kadang-kadang yang menyebalkan di sepak bola ini, menit-menit terakhir, 5 menit terakhir setelah unggul, sakit sana sakit sini ya. Tapi setelah 2-3 detik larinya kenceng lagi. Gitu. Itu kan sebenarnya menyakitkan klub yang lain. Betul. Saya hanya menerapkan itu kepada klub saya, kepada Madura United. Jangan cengeng main. Kalau Anda mau delay permainan, delay yang wajar. Gitu. Dan sekarang sih masih wajar. Jangan lebay. Iya, jangan lebay. Ya. Karena itu adalah bagian dari profesionalisme. Ya. Jadi saya ingin agar jangan sampai ada yang kalah tersakiti betul, terzolimi betul gitu. Kalah is kalah, menang juga wajar. Walaupun mungkin Madura United dibikin begitu sama tim lain, kita Madura United jangan begitu ya. Ya, pernah kita mengalami hal seperti itu. Tapi ya kalau kalah mau bagaimana? Tapi jangan 7-2 kan gitu. Kawal, tetap 7-2. 7-2, aduh. Greg Nokolo juga ngasih testimoni, Chief. Oh ya, apa katanya? Tapi sebelum apa katanya, dia termasuk yang cengeng nggak, Chief? Papa Greg, maaf ya, Papa Greg. Ini dia pemain spesial dari saya nih, Greg. Gitu, Chief. Jadi ya memang orang mengatakan Greg, susah ngatur Greg gitu kan. Susah. Ini kan bukan sesuatu rahasia, susah ngatur Greg. Hampir semua klub mengatakan gitu. Saya bilang enggak, di Madura nggak susah ternyata. Pengalaman Chief ini sama dia nih, nggak susah. Bahkan saya jadikan kapten. Artinya nggak susah. Dia justru mau ngatur yang lain. Itu kan berarti ada trust di situ dari saya kepada dia. Dari pelatih ya terutama. Tapi pelatih juga saya bisikin, coba Greg jadi kapten gitu. Tapi itu kan sesuatu yang positif. Gitu kan. Dia selama ini di Madura nggak ada masalah. 3 musim loh ya. Sampai sekarang juga nggak ada masalah, Chief. Karena dia punya anak kecil dan istrinya hamil. Dan kalau itu saya juga sampaikan kepada semua pemain, kalian boleh nggak main. Kalau resiko kalian merasa bahwa berbahaya terhadap keluarga kalian, nggak usah main. Nggak apa-apa. Ke semua pemain, Chief. Iya, karena ini memang bagaimana PSSI juga peraturannya berubah-ubah. Ada U20, kemudian nggak jadi, gitu. Ya sudahlah, yang nggak mau main ya silahkan, nggak apa-apa. Dan klub itu nggak akan berhukum. Bukan karena ada masalah. Nggak ada. Nah, lagi-lagi nih, ini kan kalau ini kan biasanya gonjang-ganjingnya, wah ini ada masalah. Karena media yang mengatakan bahwa kan nggak mau gajinya, gitu. Iya. Nggak mau gajinya, gimana Greg sudah hampir beres semua, nggak ada permasalahan di situ. Ya, makanya saya juga kadang kalau lagi ketemu sama dia, Chief, suka ketemu saya. Iya. Saya bilang nih pasti, Chief Aksanul ngasih kayaknya mantap banget nih, mewah-mewah dia punya aset. Waduh, keterlaluan. Memang istrinya kan. Iya sih. Iya. Ya, jadi jebretemen nih. Tapi berarti direktur HRD-nya keluar lagi, Chief ya. Yang katanya orang susah nurut. Dia bilang kalau ada 10 seperti Chief di Indonesia, maka isu kita masih bersaing di level Asia Tenggara itu udah ketinggalan zaman. Karena pasti nggak ada lawannya kita di Asia Tenggara. Karena punya karakter leadership seperti Chief. Itu katanya si Greg. Bilang begitu katanya. Sayangnya saya nggak sempat nanya sama dia, di sini ada berapa yang kayak Chief gitu kan. Katanya gitu, Chief. Emang sampai segitunya ya susah kita ya punya leader yang emang pakai cinta ya. Saya menjalankan apa yang harus saya lakukan. Jadi saya juga tidak melebih-lebihkan. Dan ini konsisten kok yang saya lakukan. Jadi hanya menjalankan apa yang harus saya lakukan. Misalnya ada satu pemain, kekeluargaan dengan pemain juga harus jalan. Menanyakan bagaimana anak istrimu, itu kan sesuatu yang mudah kita lakukan. Ya kan? Marah pada saat yang tepat, ya kan? Gini loh. Jangan pelit memuji orang, terutama pemain kita. Kalau emang bagus, pujilah. Jangan hanya marah pada saat kita kalah. Di benang kita apresiasi. Saya menjaga itu bisa ditanya kepada pemain. Tapi itu hanya, kembali lagi saya tekankan, saya hanya menjalankan apa yang harus saya lakukan. Apa itu? Menghargai orang lain. Understand to be understood. Understand to be understood. Mudah-mudahan pemirsa semua nangkep ya.
Artinya gimana tuh, Chief? Understand to be understood. Bahasa Bataknya apa tuh? Kadang-kadang saya ini jadi komentator harus seakan-akan saya nggak ngerti gitu, Chief. Karena yang pada suka yang begitu. Tapi ini menarik sekali ya, karena berarti dari saya juga suka nanya sama anak-anak Madura United, Chief, sosoknya Chief di luar buku ini. Saya jujur aja nih, saya no settingan ya. Rata-rata selalu good. Baik banget. Alhamdulillah. Asik banget, rata-rata gitu. Ada yang lain curhat malah Mas. Aduh kalau itu mah, aduh kalau ini mah. Tanpa settingan saya bilang, so far Chief, legacy Chief, cakep nih. Selamat Bercahyo juga bilang, baik, pintar, religius, profesional. Saya bilang, lu kenapa sih kode banget ngasih testimoni baik-baik amat. Karena udah lama ya di Madura United ya. Kayaknya dia lama loh Chief. Lama, dia dari 2012. Iya. Dan pada saat dihukum bola ini, pernah ada vakum karena di ban sama FIFA. Bayangkan itu pemain-pemain. Betul. Dan saya masih menjalin silaturahim. Saya tidak mau nyebut orang. Ada yang istrinya melahirkan. Kita tetap jaga itu silaturahim. Jadi sehingga ada pemain-pemain yang memang betah lah ya di Madura. Udah emotional bonding kali. Iya. Karena hubungan itu ya. Makanya jangan pernah pada saat kita punya kepentingan baru kita menghubungi, kita bersilaturahim gitu ya. Betul. Ya, justru pada saat tidak punya kepentingan apapun, kita saling menyapa, itu jauh lebih dahsyat. Jadi jangan cuma pada saat kita butuh, kita bersilaturahmi, dan jangan cuma pada saat kita lagi kalah, kita negur, marah, tapi nggak memuji. Biasanya itu masalah saya di rumah sih. Iya, istri saya biasanya kalau udah berantakan rumah, saya tegur terus. Giliran udah bagus, nggak pernah saya puji. Aduh, curhat jadinya. Asep Berlian kok nggak ada, Chief? Nggak tahu. Kalau Asep gimana, Chief? Dia ngomongin Chief mulu loh. Iya, anak sama istrinya pun dekat sama saya. Iya, dia kan Bogor tuh. Kemarin saya komunikasi kan. Wah, setiap foto sama Chief nih atau apa pasti selalu sampaikan ini sama bos selalu titip pesan. Itulah Asep di lapangan dan di luar lapangan berbeda. Beda, bener. Beda. Saya melihatnya itulah Asep. Iya. Dan I like his style. Gitu iya. Di lapangan mah, waduh. Tapi di luar sopannya. Aduh, iya beda. Senyum. Senyum terus, itu Asep. Ulang tahunnya sama dia sama Slamet ya kalau nggak salah. Oh ya? Oh iya betul. 11 Juli. Betul. Sama pula sama saya. Oh. Jadi nanti Chief kalau bikin acara itu mereka berdua, MC bisa juga.